Kita hadir untuk menyampaikan progres penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan atensi Presiden Republik Indonesia dalam program Prioritas Nasional 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perkara ini ditangani melalui joint investigasi antara Korpas Tipikor dan tim gabungan Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang berjalan Januari 2026. Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golok nomor 2 Babakan Padang, Bogor, Kabupaten, dengan hasil 74 kg emas batangan, dan seperti rekan lihat di depan 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai untuk keluarga. Barang bukti pada TKP lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.000, ulangi 462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar atau USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 palas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 USD dolar atau Arab, 61.000 won Korea Selatan, 40 pound sterling, 10 US dolar, 150 Vietnam dolar, 100 New Zealand dolar. Termasuk dari lokasi yang dilaksanakan penggeledahan, yaitu lokasi KP Decline di wilayah tipe T, 3.130.000 Singapura dolar, 889.965 USD, serta uang rupiah sebanyak 259.159.000 rupiah. Dan salah satu di TKP lagi, rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, ditemukan 520 juta rupiah dan 133.000 US dollar. Dari hasil yang ditemukan, termasuk 15 saksi saat ini yang sudah dimintai keterangan, maka penyidik melakukan langkah-langkah pendalaman terkait tentang dugaan tindak pidana korupsi, baik itu suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang membantu mengapresiasi, membantu pelaksanaan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan. Demikian bisa kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Ya Pak, saya dari Polres Jakarta Pak. Tohom. Sebutkan nama dari mana? Tohom dari Polres Jakarta. Ya. Tadi kan kalau nggak salah di media ada soal ada nama KPK dari KPK, terus muncul
wacana-wacana mungkin polisi akan menyerahkan kasus ini ke KPK. Pertama, kenapa jadinya KPK nggak ikutan di konferensi ini? Kedua, tadi kan cuman soal penggeledahan dan pemeriksaan saksi. Kenapa tersangkanya belum ada, Pak? Sama kira-kira kalaupun nanti bakal ada tersangka, dalam waktu dekat atau ini masih lebih lama, Pak? Ya, terima kasih. Kehadiran teman-teman aparat penegak hukum dari KPK ini untuk melaksanakan koordinasi antar penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Kami sampaikan, kami akan menyampaikan untuk tersangka di dalam perkara ini di tahap dari pemeriksaan sekarang. Teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman. Kita sama-sama menghormati, memberi ruang kepada teman-teman penyidik untuk menyelesaikan tugasnya secara komprehensif dan paripurna. Ini akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dalam waktu yang dekat. Lagi, Wakil dari Kabar Pak, ini kan informasinya bahwa waktu penggeledahan Sentul ini rumah pribadi Jalkirsus. Pertanyaannya adalah mengapa seorang Jalkirsus yang jelas seorang penegak hukum bisa meletakkan uang di dalam rumahnya? Apakah ini bisa disidik uang perkara ataukah uang titipan? Ini pertanyaan nomor satu. kami jawab Pak Suami ya dari liputan kabar 6. Penyidik masih melakukan penguatan terkait tentang alasan kepemilikan rumah yang digeledah. Memang mungkin informasi yang beredar adalah termasuk tadi ada konferensi pers pagi-pagi, tapi penyidik akan melakukan pendalaman melalui PT Sentul City, melalui juga akan memeriksa saksi sekitar, serta akan melakukan pemeriksaan terhadap BPN terkait tentang akte kepemilikan, misalkan kepemilikan atas nama masyarakat. Dari uang yang ditemukan ini masih dilakukan pendalaman. Begitu juga penyidik masih melakukan klaster terkait tentang 3 objek perkara terkait tentang barang bukti yang disebutkan. Kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian dan kami akan menyampaikan dalam waktu yang dekat.